Allah SWT adalah setan menurut Quran. Beberapa tahun yang lalu teman saya mengirimkan saya tentang perbandingan sifat Allah dan sifat setan menurut Quran, dan saya pikir ini suatu hal yang menarik. Untuk itu saya jadikan sebuah video sehingga kita bisa melihat siapa sebenarnya Allah SWT yang ada dalam Quran tersebut. Dalam penyesatan, sifat iblis. Surah 4 ayat 60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada takhut, padahal mereka telah diperintah mengingkari takhut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Surah 38 ayat 82. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Penyesatan sifat Allah SWT. Surah 47 ayat 1. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. Surah 40 ayat 34. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun. Sesudahnya, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu dalam permusuhan dan kebencian sifat setan. Surah 17 ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah 5 ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sifat Allah SWT. Surah 5 ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Surah 5 ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dalam penipuan. Sifat setan. Surah 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Surah 7 ayat 22. Maka Syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Sifat Allah SWT.
Surat 8 ayat 30. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah pembuat tipu daya yang paling lihai. Surat 3 ayat 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah adalah pembuat tipu daya yang paling lihai. Dalam kemaksiatan, sifat setan. Surah 15 ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Sifat Allah SWT. Surah 19 ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh dalam perceraian, sifat setan. Surah 2 ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sifat Allah SWT. Surah 65 ayat 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah pada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Surah 66 ayat 5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Nah, sekarang jelas sudah bahwa menurut Quran, sifat-sifat Allah ternyata sama dengan sifat-sifat setan. Namun mari kita baca ayat-ayat dari surah Al-Jin, yaitu surah ke-72. Perhatikan kata kami yang dipakai di sana. Siapakah yang dimaksud dengan kami tersebut? Surah 72 ayat 1 dan ayat 13-18. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak, surga. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dari ayat 1 saja sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kami adalah jin. Dari ayat 13 kita juga tahu bahwa kami itu tidak mungkin Tuhan. Kemudian perhatikan bagian ini. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami, para jin, akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak, surga. Jelas sekali bahwa kami adalah jin. Dan jin itu mengatakan akan menghukum manusia yang tidak mau beriman kepada Muhammad, menjadikan manusia sebagai kayu api bagi neraka jahanam. Dan jin itu juga mengatakan akan memberi surga bagi manusia yang tetap beriman kepada Muhammad, tetap berislam. Dengan demikian, sosok yang menjanjikan surga dan neraka dalam Al-Quran, yang mengaku bernama Allah SWT itu, ternyata adalah jin. Siapakah jin? Surah 18 ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi, terungkap sudah, kenapa Allah suka memakai kata ganti, kami.